coba dicek lagi tuh Omnibus Law Cipta Kerja. Itu emang banyak banget yang menguntungkan pengusaha. Jadi kalau Bang Noel cek lagi, itu emang mestinya direvisi itu undang-undang itu. Kan sudah dilakukan oleh kawan-kawan serikat pekerja. Gini loh Bang, Gitu. kan sekarang nih banyak buruh yang sudah di PHK. Terus Bang Noel tadi dipuji sama Uni Irma, sama Pak Slamet, iya negara hadir. Tapi kan dilihat nih sekarang kehidupan buruh nih gimana? Ada nggak misalnya negara kasihlah subsidi sembako lah buat si buruh itu, atau subsidi pendidikan lah buat si buruh itu, supaya mereka juga bisa hidup sampai si pemilik baru yang katanya Bang Noel tadi akan hadir itu tiba. Kalau tidak nanti mereka bisa tewas perlahan-lahan gitu, karena tewas quote and quote ya, dalam arti kan mereka kan kesulitan hidupnya. Nah sekarang ini negara hadir dalam bentuk yang lain, dalam bentuk subsidi dan lain-lain. Makanya ini bagus judulnya, Pekerjaan Rumah Prabowo, Pemberantasan Korupsi hingga PHK Massal. Kita belum bicara tentang pemberantasan korupsi nih, kita baru bicara tentang PHK Massal segala gitu ya. Nah ini PHK Massal ini selain ini terus apa? Kan banyak nih yang di PHK. Kita nggak bisa juga, ini bukan maunya manajemen, ini gara-gara kuratornya aja penjara kalau gitu misalnya. Karena dia tidak sudah melanggar HAM kan, ini bisa kita hadirkan tuh Kakak Pigai, Menteri Pigai itu kan. Ini melanggar HAM nih kuratornya karena sudah di PHK kan bisa jadi nanti arahannya ke sana nggak. Maksudnya begini loh. Ada problem mungkin menjadi pertimbangan kurator, ada yang terkait hukumnya seperti apa, misalnya kayak tadi terlambat bayar atau apa. Kalau kita kan tugas kita sebagai Menteri Ketenagakerjaan hanya nguruskan persoalan ketenagakerjaannya, tidak lebih dari itu. Nah itu maksud saya. Kan dia sekarang sudah tidak lagi pekerjaannya. Gini, maksud saya sekarang negara ini apa nih yang bisa diperbuat untuk para buruh-buruh yang sudah di PHK ini? Apakah ada subsidi-subsidi yang diberikan? Ini kan ada jaminan kehilangan tenaga kerjaan itu. Kedua, jaminan hari tua. Yang dimaksud handset tadi, kan tadi saya di depan udah bilang harus ada diskresi dari pemerintah gitu loh. Nah diskresi inilah yang harus Anda terjemahkan sebagai wakil dari pemerintah. Bagaimana nanti nasibnya mereka kalau misalnya kurator tidak bertahun-tahun nih gitu ya, dalam menyelesaikan ya hak-hak mereka. Gitu. Ini pertanyaan handset seperti itu. Beri diskresi, itu yang saya maksud tadi, beri diskresi. Apa diskresinya? Tadi saya udah minta sama Daniel, bicara sama Presiden, diskresinya seperti apa? Bang Daniel, Bang, boleh Bang ditanggapi singkat, Bang? Banyak ininya si buruh-buruh ini dan tidak bisa mereka menunggu 2 minggu lagi. Iya benar kalau desas-desusnya emang ada pemilik baru. Kalau enggak kan runyam juga kehidupan mereka tuh. Bang Daniel. Ya, yang jelas secara makro, desain makro Presiden adalah menstimulus ekonomi kita ya, supaya kemudian lapangan pekerjaan itu bisa tersedia dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi namun kalau saya dituntut untuk menjawab hal yang sangat teknis tadi, tentu saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu. Tapi yang jelas saat ini Presiden tadi saya sebutkan mendorong investasi dalam hal ini melalui Danantara, kemudian jalan efisiensi, itu semuanya menggunakan alokasi anggaran yang ada di dalam negeri. Di satu APBN, satu lagi Daniel, melalui BUMN. Sedikit. Yang saya maksud diskresi itu adalah pemerintah memfasilitasi bicara dengan manajemen ya untuk membayarkan pesangonnya mereka, bukan pesangon, untuk membayarkan THR dulu yang pertama. Kepastian ya. Kepastian itu harus didapat oleh mereka melalui pemerintah. Pemerintah berikan diskresi, fasilitasi kepada manajemen. Karena manajemen ini masih punya banyak perusahaan nih yang lain-lain selain Seritek. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Kepastiannya Itu yang saya minta kepada Bang Daniel. Jadi bukan sekedar naturanya, tapi diskresi itu adalah regulasi. Kemudian keberpihakan, itu yang pasti yakin 100% saya Pak Prabowo pasti akan lakukan itu. Ya, kemarin kan Presiden sudah memanggil Menteri Tenaga Kerja, kemudian dengan termasuk kuratornya kalau saya tidak keliru. Tapi saya tidak tahu persis apa isi dari pembicaraan di dalam itu. Yang jelas Presiden mencari solusi agar diskresi yang tadi dimaksud oleh Uni Irma itu bisa ditangani. Artinya tadi ada shifting kebutuhan dari teman-teman ini untuk mendapat pekerjaan kembali, atau mereka tidak di PHK karena mereka bisa tadi digeser ke perusahaan-perusahaan atau anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan Seritek yang lainnya. Yang jelas itu sudah dimulai langkahnya oleh Presiden. Tapi secara teknisnya apa tentu nanti dari teman-teman Menaker bisa menjawab. Bapak Ibu, dalam kasus PHK massal, kurator jangan dibebani kesalahan. Terlalu besar. Jadi maksud saya ini harusnya tanggung jawab dari pemilik perusahaan. Pengusaha, manajemen. Kenapa kemudian terjadi PHK massal? Saya nggak terlalu buy-in ya, apa kata Pak Slamet, oh begitu kentalnya hubungan emosi antara karyawan dengan, enggak, nanti yang sengsara itu karyawan juga kok.
buruh juga. Jadi artinya makanya negara ini tidak sebentar Pak Wamen. Pak Wamen harus menghargai rakyat bicara ini. Negara ini kan nasional. Ya makanya saya bilang negara harus hadir untuk menjaga supaya ini tidak jadi sebuah chaos sistemik yang bisa menular ke pekerja-pekerja lain. Maka oleh karena itu subsidi harus diberikan kepada teman-teman saudara-saudara yang terkena PHK ini supaya mereka juga bisa hidup sampai negara harus meminta tanggung jawab pengusaha untuk menangani ini.